Saudara, kasus perundungan anak di bawah umur lagi-lagi terjadi di tengah masyarakat kita. Yang baru-baru ini jadi sorotan adalah kasus perundungan yang menimpa seorang remaja yang masih duduk di bangku SMP di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban diceburkan ke dalam sumur gara-gara menolak minum minuman keras. Pelaku perundungan ini ternyata adalah orang dewasa yang turut mengajak beberapa anak di bawah umur. Miris, bukannya dilindungi dari pengaruh buruk, anak-anak yang justru memiliki posisi rentan malah dilibatkan dalam kejahatan dalam relasi kuasa orang dewasa. Saudara, sebuah sumur di dalam sebuah rumah yang terbengkalai di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini jadi saksi bisu di mana korban yang masih berusia 13 tahun diperlakukan tidak manusiawi oleh pelaku. Bisa dibayangkan TKP yang berada di rumah terbengkalai ini dan berjarak lumayan jauh dari permukiman warga membuat suara korban tak terdengar oleh warga sekitar. Sehingga saat kejadian itu bisa dipastikan luput dari perhatian warga. Saudara, peristiwa perundungan terhadap siswa SMP ini mencuat setelah videonya tersebar di media sosial. Dalam video yang direkam oleh pelaku terlihat korban yang masih menggunakan seragam sekolah dirundung oleh pelaku yang merupakan orang dewasa dan juga dua anak di bawah umur. Korban diceburkan ke dalam sumur, kemudian diangkat kembali ke atas. Melihat korban yang tak berdaya, bukannya kasihan, para pelaku justru menertawakan korban. Kami sengaja mengaburkan dan tak menampilkan utuh video ini selain karena korban yang masih di bawah umur. Dalam video itu, korban juga terluka akibat perlakuan dari para pelaku. Saudara, lalu mengapa korban bisa mendapat perlakuan tidak manusiawi dari pelaku? Ternyata semua ini gara-gara korban menolak meminum miras yang ditawarkan pelaku. Peristiwa ini terjadi pada bulan Mei 2025, di mana saat itu korban tengah nongkrong bersama 3 pelaku di sekitar TKP. Para pelaku yang membawa minuman beralkohol memaksa korban untuk meminumnya. Korban yang menolak kemudian pamit pulang, namun pelaku berinisial MF melarang dan justru menganiaya korban dan menceburkannya ke sumur. Namun mendapat perlakuan ini, korban malah tidak menceritakan peristiwa ini ke orang tua. Dan saudara, karena korban yang tak bercerita, kasus perundungan yang dialami pada bulan Mei lalu ini nyaris saja hilang di telan bumi. Namun, sepandai-pandainya menyembunyikan kejahatan, pada akhirnya akan terungkap kebenarannya. Video perundungan yang direkam dan diunggah pelaku akhirnya diketahui oleh bibi korban. Hingga akhirnya keluarga korban pun mengetahui perundungan yang dialami korban ini. Meski tak terima dengan nasib yang dialami korban, namun saat itu keluarga korban tidak langsung mengambil langkah hukum, melainkan melalui jalur viral di media sosial. Dan saudara, perundungan yang terjadi pada bulan Mei ini akhirnya baru mencuat ke publik di bulan Juni setelah viral di media sosial. Karena membuat gaduh masyarakat, polisi pun akhirnya turun tangan untuk menyelidiki kebenaran peristiwa ini. Korban perundungan didampingi orang tua serta saudara dipanggil oleh unit PPA Polresta Bandung Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tak hanya pelaku, 3 orang, tak hanya korban maksudnya, 3 orang pelaku yakni FF yang berusia 20 tahun dan 2 anak di bawah umur diperiksa di unit PPA.
Dan saudara, viralnya kasus perundungan remaja yang diceburkan ke sumur ini karena menolak minum miras ini tak hanya jadi sorotan publik, di mana kasus perundungan ini juga mengundang perhatian Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, di mana Deddy Mulyadi bertemu dengan ayah dan juga korban perundungan ini. Selain memberikan pendampingan untuk rehabilitasi kondisi psikologis korban, Deddy Mulyadi juga memberikan bantuan pendampingan hukum bagi korban. Dari dinas yang menangani pelindungan ibu dan anak akan ke sana untuk segera memfollow up dari sisi tingkat penanganan anaknya di bawah umur ini, gitu loh. Ya pidananya urusan kepolisian. Disebut rehab itu segera anak ini diperiksa. Nanti saya nurunin psikater ke sini. Nanti psikaternya nanti memeriksa ini, nanti meriksa karena tujuannya untuk kebaikan. Gitu, Pak. Dan saudara, setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan juga visum pada korban, polisi akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus perundungan yang menimpa remaja berusia 13 tahun. 3 orang ini adalah MF yang berusia 20 tahun serta 2 orang anak di bawah umur yang ternyata merupakan teman korban. Ketiganya ini terbukti melakukan perundungan pada korban dengan menganiaya dan menceburkan korban ke sumur. Sudah menetapkan ke-3 orang pelaku sebagai tersangka, yang mana dari 3 orang tersebut 2 orang masih di bawah umur dan 1 orang ini merupakan dewasa. 2 orang di bawah umur ini merupakan teman atau sepermainan dengan korban, yang mana pada saat kejadian ketiga pelaku ini berada di salah satu rumah kosong di wilayah Ciparai, kemudian mengajak korban untuk meminum minuman keras. Saudara, meski polisi telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka perundungan, namun kasus ini ternyata berujung damai. Pihak-pihak yang terlibat, yakni keluarga korban dan pelaku, sepakat menempuh jalur kekeluargaan. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, 2 pelaku yang masih di bawah umur telah disepakati dilakukan diversi. Sementara untuk pelaku dewasa berinisial MF ternyata juga tidak dilanjutkan ke proses hukum. Berdasarkan kesepakatan dengan pihak keluarga korban, juga dilakukan restoratif justice. Di mana dalam penyelesaian kasus perundungan ini, polisi pun menegaskan tak ada intervensi. Semua dilakukan berdasarkan kesepakatan dan juga disesuaikan dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku lantaran kasus ini melibatkan anak di bawah umur. Kami telah melakukan diversi, yang mana salah satu amanah undang-undang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kami dari penyidik wajib untuk mengadakan diversi, yang mana diversi ini telah tercapai kesepakatan bahwa antara pelaku dan korban sudah sepakat untuk berdamai. Kalau diversi itu kan yang pelaku anak ya Bang ya? Kalau yang dewasanya Bang? Untuk yang dewasa sendiri, karena anak-anak adalah diversi, kemudian yang dewasa pun juga melakukan perdamaian, dan kami nanti akan melaksanakan gelar perkara restoratif justice. Berarti semuanya ini diselesaikan secara kekeluargaan gitu Pak? Ya, untuk semua ke-3 orang pelaku ini, 2 anak dan 1 dewasa akan diselesaikan secara perdamaian sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Saudara, kasus perundungan remaja yang diceburkan ke sumur gara-gara menolak miras memang berujung damai. Namun jangan sampai jalur restoratif justice atau perdamaian ini malah disalahgunakan untuk para pelaku perundungan melanggengkan aksinya. Lingkaran setan kasus perundungan anak di bawah umur harus dihentikan agar perundungan ini tidak makin tumbuh subur di masyarakat yang membuat banyak korban berjatuhan.